Oke, kembali lagi di podcast Himap. Nah, jadi teman-teman, di sini kita pada podcast yang berkelanjutan untuk periode kali ini, dan pembawa podcast untuk hari ini adalah saya, Kelvin, sebagai podcaster mungkin untuk acara ini. Jadi untuk teman-teman nanti kita belum ada nama untuk podcast yang ini. Jadi mungkin di kolom komentar bisa taruh mungkin sarannya apa namanya untuk podcast ini. Jadi teman-teman, jadi untuk kita langsung saja. Jadi di sini ada dua narasumber dan pembicara yang menurutku yang saya pernah kader di IMAP kayak gitu. Jadi ada ketua sekarang yaitu Kakak Rizan dengan koordinator advokasi Kakak Kemal. Ya, jadi bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke, jadi sudah makan apa ini? Ini Alhamdulillah takjilnya. takjil Takjil dengan air putih. selama Ramadan nih berarti ada takjil ini. Iya Kak. Ya teman-teman, nanti kalau memang mau takjil, IMAP selalu sediakan ada di depan Unpad, biasa dijual. Nah, jadi mampir. ya langsung mampir saja. Dan terus juga kita biasa jual-jual merchandise. Baju ini ada yang saya pakai, ada Kakak Rizan juga pakai. Jadi nanti di setiap kegiatan kita mungkin akan buka pre-order baju ketua. Ya, untuk memeriahkan kegiatannya kita kayak gitu, untuk menjadi merchandise ciri khas dari kita Himap begitu. Nah, jadi mungkin langsung saja. Siap. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu, asal dari mana dari masing-masing narasumber. Oke. Mungkin ketua dulu. Oke, mungkin saya dulu ya. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizan Wasampe, selaku ketua IMAP sekarang. Kemudian asalku dari Desa Sidole, Kecamatan Ampiwabo, Kabupaten Parigi Motong. Tarik Gitu dia, potong. Oke, kalau Kak Kemal. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Kemal Alamsyah. Saya sebagai koordinator advokasi periode sekarang. Asalku itu dari Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong. Oke, jadi itu ada yang dari Lambunu, ada juga dari Parigi, Iya. Dan menurutku orang-orang luar biasa lah. Saya sudah kenal orang kurang lebih 3 tahun dan progres terus di setiap tahunnya. Semoga kedepannya bisa tetap progres teman-teman. Amin. Ya, terus jadi ada lagi pertanyaan kedua dari teman koordinator Netfoko. Jadi dia titip ke saya untuk ditanyakan. Jadi mengapa dan dari mana tahu jurusan administrasi publik di Unpad? Mungkin Kakak Kemal. Nah oke sip. Kalau dari saya, pertama kali saya kenal ilmu administrasi publik itu dari salah satu sahabat saya tuh di SMA. Beliau juga salah satu mahasiswa angkatan 2019 kalau nggak salah. Dia bagian dari administrasi publik selaku pengurus juga. Makanya setelah cerita dengan sahabat saya itu, akhirnya sudah saya memutuskan untuk masuk di Administrasi publik. Oh gitu. Jadi dari sahabat Ya, pengurus juga? pengurus. Ya, pengurus. Ya, kalau kakak ketua bagaimana? Ya, kalau dari saya mengenal jurusan administrasi publik itu mungkin awalnya dari kakak sepupu saya. Oke. Nah, dia pernah masuk di jurusan administrasi publik itu di tahun 2013. Ya, oke. Dan semenjak itu saya tahu jurusan administrasi publik. Pengurus juga? Kalau pengurus dia tidak berlembaga di HIMAP. Oh gitu. Ya, jadi itu teman-teman ada dua. Jadi masing-masing, satu dari sahabatnya, satu dari sepupunya. Oke, jadi mungkin terus latar belakang pendidikan mungkin kita bahas dari sana, karena kali ini podcastnya kita akan membahas tentang apa sih yang membuat mereka ingin berlembaga di HIMAP secara pribadi begitu. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang itu masih banyak yang masih bingung untuk berlembaga, kira-kira alasannya seperti apa. Jadi kenapa dibikin podcast hari ini, jadi kita mau lihat dari kakak ketua dengan kakak koordinator kira-kira motivasi apa begitu. Tapi sebelum ke sana kita mau tanya kira-kira pendidikannya apa, apakah memang dari SMA kah, atau dari apa gitu, atau dari homeschooling mungkin, atau apa. Jadi itu mungkin bisa kakak ceritakan mungkin dari mana ya. Siap. Mungkin saya dulu ya. Oke, kalau saya itu Kak SD-nya di
SDN Inti Sidole, Oke. Kecamatan Ampibabo. Hmm. Kalau MTS-nya dengan madrasah aliyahnya itu saya di Pondok Pesantren Modern Al Istiqomah Ngata Baru yang Oke. ada di Petobo di Oh, bagian oke. Ngata Baru sana, Kak. Jadi mengenai tentang berlembaga, mungkin saya di SMA sudah berlembaga juga. Soalnya kalau di SMA lain kan namanya OSIS. Iya. Kalau di sekolah itu namanya OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Jadi dimulai dari situ saya merasa ini akan saya mau lanjutkan di jurusanku nanti. Pas di jurusan administrasi publik itu ada lembaga namanya Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Dan di saat itulah saya mencoba untuk berproses di HIMAP dan alhamdulillah sampai sekarang hingga menjadi sampai seperti saat ini. Kayak ketua juga ya. Nah, Mantap. Kalau Iya. dari kakak Kemal, Oke. Pertama untuk pendidikan ya. Pertama kalau saya SD di SD Inggris 2 Lambun, mungkin untuk teman-teman yang sering lewat ke Gorontalo biasanya tahu itu karena sekolah itu tepat di Jalan Trans Sulawesi. SMP pun begitu, saya SMP Negeri 5 Bulan Lambunu, hampir berdekatan kalau nggak salah itu. Jaraknya antara SD dan SMP itu. Nah, terus kalau untuk SMA, saya SMA Negeri 1 Bulan Lambunu. Itu sama dengan yang saya bilang tadi sahabat saya, kita satu SMA. Motivasi kenapa saya ambil ini, kenapa saya masih masuk organisasi. Nah, dari SMA saya sering ikut ekskul. Ekskulnya itu pramuka. Terus jadi OSIS, anggota OSIS gitu. Nah, terus kenapa saya lanjut tetap masuk di berlembaga di HIMAP di kampus. Organisasi tidak menawarkan sebenarnya tidak menawarkan kamu dibayar, tidak, tapi lebih ke skill menurutku. Saya tahu itu sejak saya SMA, sejak saya masuk OSIS, saya masuk pramuka. Menurutku saya kayaknya lebih bagus kalau saya masuk di organisasi, karena pas di SMA saya lebih kenal lebih banyak teman, saya bisa kenal lebih banyak guru, karena biasanya kalau anak-anak di organisasi di SMA itu kenalin banyak guru. Biasanya kalau minta izin kemana begitu, jadi kayak ya lebih lebih akrab tuh sama berguru di SMA. Itu yang masih saya terapkan sampai sekarang. Kenapa saya itu jadi alasan juga kenapa saya masih masih mau berlembaga sejak saya masih mahasiswa gitu sampai sekarang. Gitu. Siap. Itu jadi banyak sekali sebenarnya cerita-cerita dari kakak-kakak ini menurutku sangat-sangat bagus begitu, dan mereka sudah dari SMA ya, sudah organisasi juga dan segala macam. Dan soalnya menarik teman-teman, ini saya soalnya bingung ya, jadi kita mau apa namanya audiensnya kita. Mungkin kalau kemarin kalau tidak salah kita panggilnya ADM People, kalau tidak salah begitu koordinator, ADM People ya, jadi kita panggilnya ADM People. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton, jadi untuk teman-teman kita anggapnya ADM People karena ya kita dari HIMAP administrasi, jadi kita menggunakan kata administrasi people. Jadi kalian adalah menjadi salah satu orang yang kita sebut audiens yang kita sapa dengan ADM People seperti itu. Nah, jadi sebenarnya menarik dari ketua. Jadi ketua ini dari madrasah dan juga MTS. Nah, seperti yang kita tahu, kalau madrasah dan MTS itu betul-betul bisa dikatakan agamis begitu. Nah, jadi kalau kita bilang tentang berlembaga, otomatis mungkin ada beberapa poin yang menarik begitu, yang kita bisa lihat apa membedakan waktu ketika SMA yang namanya OPPM dengan apa sekarang yang kita bilang secara lembaga HIMAP begitu. Ya mungkin itu yang saya mau tanya, kira-kira apa sih bedanya ketika di OPPM dengan di HIMAP yang membedakan itu mungkin, atau menjadi ciri khas dari masing-masing lembaga itu mungkin. Mungkin saya langsung jawab perbedaan antara OPPM dengan bagaimana kita berlembaga di mahasiswa. Kalau menurutku Kak, sekolahku itu kan tinggal di dalam pondok. Ya otomatis kita berlembaga itu ya di situ-situ. Istilahnya cara berkumpulnya agak lebih mudah. Dan tetapi kalau kita di luar seperti ini, tinggal bagaimana caranya kita baku ajak untuk saling kerjasama untuk kegiatan yang kita lakukan, misalnya seperti itu Kak. Jadi istilahnya ketika kita berlembaga di mahasiswa, mungkin pemikiran yang kita dapatkan mungkin lebih jauh lagi.
Nah, seperti itu dia Kak. Kalau yang saya dapatkan. Oh gitu, berarti ketika berkuliah terus menjadi anak berlembaga juga itu menambah pengetahuan. Jadi ya itu teman-teman. Jadi kalau dari Kak Risan, apa sih yang membuat kita menarik untuk berlembaga adalah ketika berlembaga teman-teman akan mendapatkan beberapa wawasan yang lebih mungkin dibandingkan teman-teman yang tidak berlembaga, seperti itu Ya. mungkin. Dan Ya. mungkin juga Kak, kita mengenal dengan teman-teman yang baru lagi, Oke. dengan sifat-sifat yang baru lagi. Oh, ternyata dia begini. Oh, bisa lebih mengenal secara individu ya, seperti itu ya. Oke. Ada yang people. Jadi kalau kita berlembaga kita akan mengenal banyak orang seperti itu yang dari latar belakang mungkin berbeda dengan kita, dari sudut pandang dan segala macam, itu menambah dan memperkaya cara kita melihat sesuatu seperti itu. Nah, kalau dari Kakak Kemal sendiri, kira-kira apa yang membuat Kakak Kemal akhirnya sudah periode kedua di HIMAP seperti itu? Dan seperti kita tahu, ketika periode kedua di HIMAP otomatis secara akademik teman-teman sudah akan konsentrasi. Nah, saya sudah pernah konsentrasi dan saya tahu konsentrasi itu akan banyak menguras tenaga, tapi Kakak Kemal masih tetap untuk mau berlembaga, itu punya tenaga yang ekstra menurutku. Kira-kira apa sih yang memotivasi untuk bisa berlembaga itu? Mungkin dari Kakak Kemal. Ya oke, sip. Terima kasih Kak Kelvin. Ada pro dan kontranya. Mungkin menurut teman-teman yang lain yang tidak sependapat dengan saya. Nah, tapi ini menurut pribadiku. Pertama, ada beberapa hal yang belum selesai menurutku yang harus saya kerjakan di HIMAP. Oke. Nah, ada beberapa hal. Mungkin kita bahas di podcast selanjutnya atau gimana. Ya, siap. Ya, itu teman-teman. Itu pertama. Terus yang kedua, karena hal yang pertama tadi itu kayaknya ini masih ada yang kurang yang belum saya pelajari di HIMAP. Ada yang kurang. Nah, itu juga jadi rujukan untuk saya di Bertahan. bukan Oh, bukan. proses apa di Berproses. iya, proses. konsentrasi Ya. konsentrasi apa sih namanya di semester ini. Ya. Nah, Itu jadi ya berkesinambungan lah, ada hubungannya. Tuh. Jadi kenapa saya masih bertahan ya karena hal-hal itu. Mungkin tidak saya buka sekali ya. Ya. Mungkin. Karena ya masih privat. Ya, oke. Jadi itu. Jadi ada masing-masing dari teman-teman punya banyak sekali pendapat-pendapat yang membuat mereka akhirnya tetap bertahan di HIMAP. Nah, ya sebenarnya yang menarik juga, jadi ketua umum itu sebenarnya berat mungkin ya. Cuma saya nggak tahu, kalau saya pribadi, karena saya mungkin pernah juga menjadi ketua umum, jadi menurutku menjadi ketua umum di semester sekarang itu punya poin ekstra begitu ya. Punya kerja-kerja ekstra karena kita konsentrasi, kita sudah harus fokus untuk melihat kira-kira apa sih yang menjadi titik poin yang menjadi masalah di Kota Palu untuk kita jadikan proposal, kita jadikan skripsi dan segala macam. Dan kita juga punya tanggung jawab lebih mengurus untuk gerakan-gerakan mahasiswa juga, karena kita berlembaga di mahasiswa, terus juga secara berlembaga internal eksternal punya masalah masing-masing. Nah, jadi dari Kakak Risan, kira-kira bagaimana memanage itu semua? Sebagai ketua umum juga, sebagai mahasiswa, dan sebagai praktisi mungkin ya. Praktisi ya, bukan praktisi secara seperti yang kita lihat orang-orang di luar, tapi kita juga menjadi salah satu untuk, karena kita berlembaga pasti kita mempraktekkan beberapa hal juga kayak gitu. Itu mungkin. Oke Kak, saya jawab ya. Mungkin bagaimana caranya kita untuk memanage waktu mungkin. Mungkin kalau saya tergantung dari kepribadiannya kita, bagaimana caranya kita memanage waktunya kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita luangkan waktu dalam rangka kita masuk kelas, dan bagaimana juga kita meluangkan waktu ketika kita berlembaga. Misalnya kita mahir-mahirnya kita bagaimana memanage kita punya waktu ketika kita berlembaga dan ketika masuk kelas gitu ya, masuk mata kuliah. Karena kalau saya pikir ketika kita memanage waktu, mungkin pintar kita memanage waktu ketika kita punya cara untuk berpikir ke depan. Contohnya ketika kita berpikir bahwasannya 5 menit ini sangat rugi atau sangat tidak bermanfaat bagi saya kalau saya hanya buang-buang waktu saja. Gitu. Jadi di 5 menit ini saya rasa ini sangat penting untuk kita kerjakan. Gitu. Oke, siap. Kalau Kak Kemal kira-kira bagaimana? Terkait dengan sesuatu ya. Ya, saya sepakat sama yang dibilang ketua tadi. Masing-masing pribadinya kita bagaimana caranya memanage waktu sebenarnya. Saya sepakat juga kalau yang dibilang ketua itu waktu yang 5 menit tadi itu rugi untuk kita ya, yang kita
sudah kita pernah berorganisasi di SMA sampai sekarang, itu menurut itu 5 menit itu rugi kalau tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Mungkin kayak kita belajar atau membaca buku atau hal ya mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin yang kontra dengan ini. Mungkin saya lebih baik baca buku saja di kos daripada saya sebagai buku di himpunan. Nah, oke, sepakat, tidak apa-apa. Maksudnya kalau kita di himpunan kan bisa sambil diskusi ketika baca buku kan. Tapi masing-masing orang kan beda-beda, sudah tidak apa-apa. Nah, kalau untuk selain dari situ manage waktu mungkin iya pribadi masing-masing dibiasakan lah. Maksudnya sebelum kita keluar dari kampus kan, ini konsepnya sudah beda lagi kalau kita keluar dari kampus. Maksudnya dunia kerja itu penuh dengan tekanan menurutku. Jadi semenjak kita jadi mahasiswa ya dibiasakan lah bagaimana caranya kita bagi-bagi waktu kita jadi mahasiswa, jadi pengurus di himpunan, terus jadi ya gitulah pokoknya. Oke, siap. Ya, jadi itu Adim People. Jadi kalau dari kakak-kakak berdua, menurutnya ketika berlembaga itu tidak menjadi beban sebenarnya. Ketika kita bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Jadi mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah ketika teman-teman memang ingin berlembaga dan memang punya concern di sana, jadi teman-teman pasti akan bisa memanage waktu, itu yang pertama. Dan juga tidak akan menjadi beban karena kalian merasa, oh ketika saya berlembaga ada beberapa hal yang memang akan saya dapatkan. Dan juga pastinya ada juga upaya ekstra yang kita keluarkan ketika kita berlembaga. Tapi itu menurutnya kita semua yang ada ini adalah worth it, karena apa yang kita keluarkan dengan apa yang kita terima kayaknya seimbang. Karena ya buktinya sampai sekarang kakak Rizan dan kakak Kemal juga sudah 2 tahun di sini, dan juga tidak menjadi kepahitan juga buat teman-teman karena sampai sekarang masih mau berproses ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang lihat podcast ini yang merasa kayak berat sebenarnya kita berlembaga dan juga menjadi mahasiswa, sebenarnya ketika kalian bisa memenuhi syarat yang tadi dibilang oleh kakak-kakak ini, itu tidak akan berat, malah itu menjadi kegiatan yang lebih berfaedah mungkin ya dibandingkan kalian cuma di kos misalnya atau nongkrong dengan teman dan sebagainya. Karena menurutku saya kenal mereka secara pribadi juga, saya kenal mereka bukan sebagai ketua, bukan sebagai koordinator, sebagai teman. Kita biasa nongkrong juga. Jadi menurutku ketika kita berlembaga dengan sebagai mahasiswa itu kita bisa nongkrong juga kok. Kita tidak dibilang ada yang harus dikorbankan, karena menurutku kalau kita manage waktunya tepat ya pasti semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah jadi ini sebenarnya ada titipan lagi dari kakak koordinator yang di belakang layar. Nah dia penasaran sebenarnya mungkin apa yang menjadi hal emosional dari yang pernah kakak-kakak alami begitu ya, dari kemarin sampai di periode sekarang. Jadi mungkin hal-hal yang berbekas kayak kalau saya tidak berlembaga saya tidak akan merasa perasaan ini, itu mungkin. Nah kalau saya ceritakan sedikit. Jadi kalau saya pribadi, kalau ditanya secara hal emosional apa yang saya dapat ketika berlembaga, ya sebenarnya banyak hal. Cuman karena kita dibatasi waktu juga, dan mungkin kita akan bahas satu sesi mungkin untuk membahas tentang orang secara personal dan segala macam. Jadi ya itu mungkin ada sesinya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ya nanti kita bikinkan. Nah jadi kalau hal emosional yang pernah saya dapatkan ketika saya berlembaga di HIMAP itu di periode kemarin itu rasanya betul-betul saya rasakan begitu. Karena ketika kita menyelesaikan sebuah kegiatan yang kita handle secara maksimal itu punya kepuasan sendiri. Dan ketika akhirnya kayak saya kemarin lihat konten-konten kemarin yang ada di YouTube yang waktu PMPS anak-anak 23 dan segala macam, saya ada di sana. Itu saya kayak sedih tapi juga bahagia, kayak kenapa saya bisa kok gitu ternyata. Dan itu menurutku kalau saya tidak berlembaga saya tidak akan rasakan hal-hal seperti itu. Nah itu kalau dari saya begitu. Kalau dari kakak-kakak mungkin seperti apa? Mungkin apakah sama kah atau ada mungkin? Itu mungkin dari saya bertanya. Mungkin siapa yang mau duluan? Emang? Kakak Kemal mungkin. Oke, kalau untuk saya ini kayaknya baru terjadi kemarin pas awal kepengurusan itu. Itu mungkin tahu gitu. Ini mungkin ya lebih ke ini sebenarnya prinsip hidup sebenarnya. Kenapa saya bilang prinsip hidup? Saya selalu pegang janji yang saya ucapkan. Saya sudah janji sama HIMAP, saya akan progres. Pada saat itu mungkin kita ada kegiatan di Luwu, Kota Salatiga ya.
itu kegiatan di Luwuk. Nah pada saat itu saya lagi kena bencana waktu itu, yang musibah. Kalau papa saya itu masuk rumah sakit ternyata. Ya, jadi akhirnya berpikir sudah saya situ, bagaimana caranya janji yang saya buat sama tanggung jawab saya sebagai anak di situ. Akhirnya setelah saya pikir-pikir sudah tidak apa-apa. Saya minta izin waktu itu sama orang tua bahwa saya izin pulang. Waktu itu di perjalanan mau ke Luwuk, salah. Waktu itu pas di perjalanan mau ke Luwuk. So di Parigi malahan. Itu pelawak. Oke, pelawak. Waktu itu di pelawak kita. Akhirnya di situ saya pulang, ketua yang lanjut entah bagaimana dong dapat motor. Saya pulang, akhirnya beberapa saat dari situ papa saya meninggal, dan saya di kampung itu cuma sampai 1 minggu lebih. Ya, 1 minggu. 1 minggu lebih saya di kampung, terus saya balik pulang. Kenapa? Sebenarnya kalau saya mau, ini jadi emosionalnya. Kenapa saya mau balik? Seharusnya walaupun saya mau sebenarnya kan 1 bulan saya sampai selesai. Iya. Sampai selesai saya di rumahku, terserah kamu bapak, saya mau ambil kamu apa, terserah. Cuman saya ke Palu. Kenapa saya ke Palu? Saya tidak ada urusan dengan mata kuliah. Kalau dosen bilang kau punya janji, saya tidak ada janji dengan dosen karena saya yang bayar dorang. Tapi saya punya janji dengan Himap. Itu yang saya punya janji dengan Himap. Jadi saya harus ke Palu karena saya sudah buat janji itu, dan saya tahu karena sebenarnya itu bukan diajarkan bapakku, tapi secara tidak langsung itu yang dia ajarkan. Karena dia pernah bilang kalau kau sudah berjanji sama orang, jangan pernah ingkar itu, karena kau tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi saya pikir sudah, bapakku tidak marah pasti karena dia tahu saya bertepati janjiku. Nah janjiku itu di Himap, bukan di mata kuliah itu. Saya tidak pakai mata kuliah, terserah. Karena saya bantu dosen kami sama mata kuliah. Jadi sudah, saya punya janji di Himap, sudah. Itu menjadi hal emosional. Berpikir 2 kali gitu, mana yang saya mau pilih antara saya tanggung jawab sebagai anak atau janjiku di Himap gitu. Nah, akhirnya saya tidak sangka kalau saya bisa lewati fase itu, fase yang menurutku saya tidak mampu lewati fase itu 2 kalinya. Maksudnya yang itu saya tidak mau lewat fase itu kedua kalinya karena saya tidak sanggup. Jadi sudah cukup sampai sini gitu. Jadi menurutku begitu kira-kira teman-teman. Maaf emosional sekali. Siap. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke kakak ketua, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi di sini kita bukan mengajarkan teman-teman untuk lebih pilih lembaga daripada ketika kalian dalam tanda kutip adalah kedukaan terus kalian lebih pilih lembaga. Kita tidak ajar itu. Iya. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah ketika teman-teman punya janji dengan orang atau lembaga, ya kalian harus tepati itu apapun kondisinya. Dan apalagi kakak Kemal sudah kedukaan pun dia masih sempat-sempatnya ikat janjinya dengan Himap seperti itu. Nah itu menurutku, mungkin kalau saya berada di fase itu mungkin saya berbeda begitu, tapi kalau kakak Kemal itu menurutku sangat-sangat kuat dia secara emosional, itu menurutku sangat-sangat patut diapresiasi begitu. Nah jadi itu kita disclaimer, kita tidak mengajarkan untuk kalian durhaka ke orang tua karena masih dalam kedukaan terus tinggalkan rumah dan segala macam. Jadi kita tidak ajarkan itu teman-teman. Jadi yang disampaikan itu ya kita mengenai janji dan segala macam. Nah pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Jadi kalau dari kakak Rizan, kira-kira apa yang menjadi hal emosional yang pernah dialami di Himap begitu yang sangat-sangat berkesan? Itu mungkin. Mungkin saya sebenarnya kalau dari saya untuk hal-hal yang berkesan itu banyak. Kemudian kalau saya pikir apa yang saya dapatkan dan kekurangan apa yang bisa saya penuhi, mungkin ada beberapa yang saya tangkap. Kita dari masing-masing, mungkin dari Kemal, dari Kak Kelvin, berlembaga itu bukan hanya di satu lembaga. Oke. Ada beberapa lembaga yang betul-betul saya rasakan yang ada di eksternal dan di internal kampus mengenai lembaga-lembaga apapun itu. Tetapi mungkin di 2 tahun ini selama saya berlembaga di Himap, fokusnya di Himap, gitu. Tapi bukan dalam bermaksud kita meninggalkan lembaga kita yang ada di luar. Tetapi memang ini sudah menjadi mungkin tanggung jawab besar, apalagi kita dipercayakan dengan keluarga besar Himap untuk istilahnya menakodai Himap 1 tahun ke depan.
ya otomatis mungkin itu menjadi semangat saya Ya. supaya lebih berfokus atau profesional di lembaga himap itu sendiri. Siap. Nah, gitu. Oke. Untuk kalau persoalan tentang emosional, bagaimana saya berjalan di himap ini seperti apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Istilahnya kalau kita melakukan sesuatu, istilahnya jangan sampai disuruh, kita berbuat dulu, gitu ya. Ketika kita berbuat, kita dapatkan apa yang kita mau. Siap. Menurut saya begitu. Itu saja yang saya Oke. tentang selama saya satu periode setengah. Oke, siap. Satu- Iya. Ya, jadi podcast ini dibuat, dia belum genap 2 periode, ya masih proses untuk kedua periode. Nah, jadi yang bisa ditangkap adalah kerjakan apa yang perlu dilakukan. Nah, begitu. Jadi kita harus menjadi contoh dulu, baru bisa dilihat orang, baru akhirnya orang mungkin akan tergerak juga lakukan Ya. itu ya. Ya, jadi itu. Ya itu teman-teman. Jadi kalau kita berlembaga pastinya banyak hal emosional yang pernah kita alami, mau sejarah apakah itu menyulitkan kita, menyenangkan dan segala macam, itu semua namanya adalah dinamika organisasi. Jadi ketika kalian berorganisasi tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh kayak saya mau senang-senangnya saja, Ya. saya kalau susah ini saya nggak mau. Ya intinya kalau kita berlembaga komitmen, kalau mau susah senang Ya. dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi itu ya teman-teman, ada yang people karena ini waktunya juga sangat-sangat terbatas, kita take video ini di waktu-waktu sholat. Gimana koordinator? Masih mau dilanjut atau gimana? Boleh sudah. Nah, jadi karena juga ketua mau sholat, jadi ini jadi langsung saja ya. Mungkin banyak orang bertanya begitu, masih banyak orang yang sangat-sangat ingin tahu sebenarnya, apalagi akan nanti ada mahasiswa baru dan sebagainya yang mungkin akan punya minat berorganisasi. Jadi mungkin saya mau tanya pesannya atau kesan mungkin apakah kalau kalian disuruh pilih bagusan mana, kupu-kupu atau yang organisasi, dan alasannya itu saja dulu, singkat padat saja. Oke, mungkin kalau dari saya Kak Kelvin, kalau saya pilih mahasiswa yang berlembaga, maksudnya berorganisasi. Bisa kita lihat dari segala bidang aspek. Kalau misalnya kita bukan memandang remeh dengan mahasiswa yang kupu-kupu, kan, tetapi kita ada nilai plus dengan teman-teman yang berlembaga. Ya. Selain contoh seperti ini, ketika kita di himap di mata kuliah semester 3, teman-teman itu belum dapatkan, akan tetapi teman-teman mahasiswa baru sudah dapatkan ketika teman-teman ingin bergabung di himap nantinya. Karena kita di himap sudah memberikan suatu bentuk atau gambaran untuk teman-teman maba, oh begini ternyata di jurusan administrasi publik, administrasi itu seperti ini. Ya. Contoh administrasi itu adalah suatu kerjasama dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman administrasi publik 2024 bisa gabung dengan kami nantinya. Siap. Itu jadi ada pesan terkhusus untuk maba 2024 kalau kalian nonton nanti. Ya kalau dari Kak Kemal mungkin. Oke, kalau dari saya, mungkin saya tidak menjas teman-teman yang kupu-kupu ya, yang kuliah kos. Ini sebenarnya jadi plus minus ketika teman-teman berlembaga. Teman-teman kayak yang saya bilang tadi, teman-teman punya apa sih namanya? Apa? Relasi. Relasi. Nah, relasi. Relasi. Oke. Nah, dari mahasiswa kita perbanyak relasi. Kalau sudah dunia kerja, itu yang lebih kenapa kita lebih gampang cari kerja, karena kita punya banyak relasi. Punya link-link mana tempat yang punya pekerjaan, jadi kita bisa tanya-tanya karena kita punya relasi begitu. Jadi maksudku itu plusnya kenapa saya berlembaga itu, karena menurutku saya lebih banyak punya relasi ya. Terus relasinya bukan orang-orang yang kita ketemu sama orang-orang yang cuma kenal begini, enggak, tapi orang-orang yang betul-betul progres gitu. Dan mereka juga berlembaga, jadi itu minus plusnya sebenarnya. Kalau kita bawa dia ke setelah kita lulus nanti gitu dunia kerja. Berarti istilahnya gini, saya saling menukar wawasan, pemikiran dan keilmuan. Jadi gitu dia. Gitu. Jadi betul. Jadi yang dikatakan oleh kakak-kakak ini betul gitu teman-teman. Jadi sebenarnya juga di administrasi kita belajar tentang organisasi begitu. Iya. Jadi sebenarnya lucu kalau kalian anak administrasi tapi kalian tidak berorganisasi, itu menurutnya lucu karena itu menjadi yang kita pelajari juga. Jadi kan harusnya
organisasi itu menjadi keharusan begitu ya. Ya, Jadi kalau saya pribadi begitu, tapi kalau memang teman-teman banyak yang mungkin ada pendapat lain, nanti kita bisa sharing begitu. Ya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Jadi masih adakah perpeloncoan di Himap? Semenjak tahun kemarin sudah lama, dari 2021, 2023, kita dari Himap sudah tidak memperlakukan perpeloncoan itu, Kak. Oke, siap ya itu. Jadi ada people, apalagi untuk maba ya. iya, Jadi untuk maba itu sudah ada dari ketua umum yang bilang langsung ke arah perpeloncoan sudah dari 2021 ya. Iya. Jadi teman-teman jangan takut ketika disuruh untuk bergabung dengan kita di Himap untuk berorganisasi, karena perpeloncoan seperti ketua umum yang jamin mungkin ya. iya. Tidak akan ada perpeloncoan seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Kita belum tahu apa podcastnya, tapi mungkin kedepannya sudah ada nama podcastnya ya, koordinator. Jadi kita bikin apa namanya mungkin begitu podcastnya. Jadi menjadi apa, ini menjadi satu langkah pertama dan juga pembaruan dari Himap yang kita lebih melebarkan sayap di dalam media sosial. Kita menggunakan YouTube, kita menggunakan TikTok dan segala macam, dan sekarang podcast. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman memang secara berlembaga, saya mungkin karena ini langkah awal, jadi mungkin kita harus punya ciri khas begitu. Jadi podcast yang kali ini mungkin kita akan tutup dengan quotes, mungkin di setiap episodenya ada quotes yang memang terakhir dan sudah kita siapkan begitu. Nah, jadi teman-teman, ada sebenarnya satu quotes yang selalu saya ulang-ulang, dan itu menurutku itu menjadi suatu fondasi hidup sebagai saya untuk melihat hidup. Jadi kalau saya selalu bilang ke teman-teman semua, ini menjadi salah satu quotes terfavorit saya, itu adalah ketika kita berlembaga, kita harus loyal pada lembaga, bukan pada siapa yang ada di lembaga itu. Kenapa begitu? Karena ketika kita loyal pada lembaga itu, apapun yang terjadi, mau dia tinggal satu orang pengurus dan segala macam, kita pasti ada. Tapi kalau kalian loyal kepada orang yang di lembaga, orangnya hilang, kalian pasti hilang. Nah itu, jadi quotes dari saya adalah itu. Jadi teman-teman, kita loyal pada lembaga, bukan pada orang di dalam lembaganya, seperti itu. Jadi itu saja mungkin. Atau teman-teman ada quotes juga? Kalau saya, Ya, silakan. satu saja, siap dipimpin dan siap memimpin. Siap. Siap. Itu, jadi teman-teman siap dipimpin Dan siap memimpin. dan siap memimpin. Dari kakak Kemal mungkin batai mencari. Saya punya satu mungkin yang sering dibilang, ya sering saya dapat di sosmed. Ya, Quotesnya begini: laki-laki dipegang itu kata-katanya. Asik. Gitu. Berhubungan tadi dengan yang saya bilang, janji. oke. Itu, Berarti laki-laki dipegang janjinya. Iya. Begitu. Ya, jadi itu mungkin akhir kata dari kita bertiga di podcast hari ini. Jadi teman-teman, kalau ini menarik, kita akan mungkin lanjutkan, ada banyak episode ke depannya. Jadi kita akan tutup podcast kita pada hari ini. Jadi kita punya slogan, yaitu salam sinergi Himap. Salam. Nah, itu teman-teman. Jadi kita punya slogan itu. Oke. See you next di video selanjutnya. Bye bye guys. Oke. Bye bye.